Sobat Sehat, selamat datang di BEM Insight, podcastnya anak muda peduli perubahan. Hari ini kamu lagi dengerin podcast komunikasi kesehatan yang menjadi ruang santai tapi tetap serius untuk menggali informasi kesehatan dari berbagai sisi. Aku Donna dan aku Nisa yang bakal temenin kamu selama beberapa menit ke depan. Yes, tema kita hari ini tuh menarik banget, yaitu dari hati ke hati, seni berkomunikasi efektif dalam promosi kesehatan. Karena ternyata komunikasi itu bukan cuma tentang menyampaikan informasi, tapi juga tentang menyentuh hati. Nah, bener banget tuh Lisa. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Muhammad Amin Arigosachi. Beliau lahir di Pedamaran tahun 1995 dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pak Amin menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Palembang dengan peminatan epidemiologi. Nah, yang makin kerennya lagi nih, waktu S2 di Universitas Indonesia, Pak Amin fokus di bidang promosi kesehatan. Jadi, topik kita hari ini tuh udah benar-benar sesuai dengan bidang yang beliau tekuni. Selain mengajar, Pak Amin aktif juga di lapangan, mulai dari program pencegahan stunting, edukasi PHBS bagi masyarakat dan remaja, sampai jadi narasumber di berbagai seminar. Pokoknya kalau ngomongin soal cara bikin pesan ke audiens, Pak Amin udah jagonya nih. Keren banget kan? Jadi langsung aja kita sapa. Halo Pak Amin, apa kabar? Halo, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gimana Pak, akhir-akhir ini kesibukannya boleh disampaikan? Iya, kesibukan seperti biasa ya, mengajar, kemudian juga aktivitas utama sebagai seorang ayah untuk 2 orang anak dan OTW 3 ya by the way. Wow. Ya, selain itu ya aktivitas mengajar, pengabdian tentu dan juga penelitian. Oke, sangat produktif sekali ya Pak. Oke, kalau misalnya kita dengar nih Pak, istilah promosi kesehatan, banyak yang langsung pikir soal poster ataupun kampanye. Nah, tapi pernah nggak sih kita pikir bahwa apakah pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan juga dipahami? Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang teknik, kita perlu paham terlebih dahulu nih, kenapa komunikasi itu penting tentunya dalam promosi kesehatan. Iya. Betul tuh, jangan-jangan kita selama ini udah menyampaikan pesan, tapi lupa nih memastikan audiens itu udah benar-benar mengerti atau belum gitu. Nah, Pak, bisa dijelasin nggak ya, kenapa komunikasi itu bukan cuma sekedar pelengkap dalam promosi kesehatan? Iya, bagus sekali nih pertanyaan Nisa sama Dona ya. Kenapa komunikasi itu bukan pelengkap dari sebuah promosi kesehatan, tapi kalau menurut kita dalam kajian promosi kesehatan, komunikasi itu adalah roh dari promosi kesehatan. Karena aktivitas dari promosi kesehatan itu hampir sebagian besar di atas 80% itu intinya adalah komunikasi. Karena komunikasi itu adalah sesuatu yang dapat menjadi jembatan antara ilmu dan masyarakat. Bagaimana kemudian komunikasi itu dapat menggerakkan masyarakat yang semula mereka tidak paham apa itu istilah kesehatan, lalu dengan komunikasi kesehatan yang baik, mereka akan mengerti dan memahami apa yang menjadi masalah, lalu kemudian apa yang menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi komunikasi dalam promosi kesehatan itu adalah roh utama. Ya sebagaimana roh ya, kalau badan tanpa roh itu jadi apa gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi dalam promosi kesehatan itu, komunikasi adalah roh utama dalam aktivitasnya, seperti itu. Mungkin bisa dibilang abstrak nggak sih Pak ya? Iya, dia kayak sesuatu yang pasti ada gitu ya. Karena kalau di promosi kesehatan itu kan kita banyak belajar ya di FKM itu. Ada ilmu K3, ada ilmu kesehatan reproduksi, ada kemudian ilmu statistik gitu ya. Kemudian ada ilmu epidemiologi. Ilmu tadi sangat penting menurut kita. Tapi bagaimana membahasakannya kepada masyarakat itu perlu seni, perlu art gitu ya. Perlu seni untuk menyampaikan supaya masyarakat itu paham maksud yang sangat ngejelimet itu menjadi lebih mudah. Maka itu cara kerja promosi kesehatan itu. Dalam komunikasi kesehatan perlu kita kaji dan terus belajar tentunya, seperti itu. Baik, jadi komunikasi ini lebih ke bagaimana di dalam menyampaikan promosi kesehatan Pak ya? Betul. Berarti kalau zaman sekarang itu namanya istilahnya tuh bahasa bayi ya Pak? Iya, betul. Sering nonton konten ini ya. YouTuber kan ada itu kan
membahasakan sesuatu yang susah menjadi lebih mudah. Nah, Iya. itu kan dalam konteks yang lain. Kita nih konteks kesehatan yang semua orang itu pasti akan merasakannya gitu ya. Kita mau ngomong sama anak SD, kita ngomong sama orang remaja, sama lansia, itu cara ngomongnya beda-beda gitu ya. Nah, di situ peran kita untuk belajar komunikasi, utamanya konteks kesehatan yang kita kenal banyak istilah yang susah untuk dipahami masyarakat gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi mungkin dari pertanyaan ini kita simpulkan aja Pak ya. Kalau misalnya komunikasi itu punya perlu sekali yang namanya seni ya dalam berkomunikasi, dan tentunya dalam perspektif komunikasi itu perlu sangat dipelajari, bukan hanya berbicara soal ngomong kosong ya Pak ya. Iya. Oke, setelah kita tahu nih betapa pentingnya komunikasi, mungkin kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Gimana sih Pak supaya komunikasi yang kita sampaikan itu bisa efektif dan juga menyentuh ke hati? Nah, soalnya Pak, kadang kita tuh udah merasa menyampaikan dengan jelas nih, tapi ternyata malah bikin orang tersinggung atau nggak nyambung gitu. Artinya ada seni tersendiri ya Pak dalam menyampaikan pesan kesehatan. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait prinsip-prinsip dari dasar komunikasi yang efektif itu seperti apa? Iya, betul. Jadi komunikasi itu harus saya tekankan lagi ya, bukan hanya sekedar ngomong, tapi bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu ya, atau pesan-pesan yang keluar dari mulut kita itu harus benar-benar membuat masyarakat tuh mengerti atau paham. Maka ada prinsip-prinsip dalam komunikasi kesehatan itu. Yang pertama itu harus mengandung unsur clarity atau unsur kejelasan. Pesan yang disampaikan itu harus jelas. Misal contoh, menurut kalian mana yang menurut kalian oke nih ya dari dua contoh ini. Misalnya cuci tangan pakai sabun, itu yang pertama ya. Kedua, cuci tangan pakai sabun 20 detik. Yang mana menurut kalian yang oke? Menurut Dona ya Pak ya. Kalau menurut Dona itu yang kedua. Kalau bisa yang kedua itu lebih jelas, kayak maksudnya lebih efektif dari kalimatnya bahwa ada arahan untuk mencuci tangan selama 20 detik. Oke, kalau menurut Nisa gimana? Nah, kalau menurut Nisa juga yang kedua Pak, karena kalau cuma sekedar kata-katanya mencuci tangan pakai sabun, nah ya udah kayak pakai sabun aja bentar gitu kan. Nah, kalau ada ini pernyataan 20 detik ya, 20 detik itu berarti nyampe 20 detik gitu, jadi efektif dan maksimal dalam mencuci tangan. Iya, dua-duanya benar nih. Kalau masuk kelas saya langsung dapat nilai A ini. Wow. Ya, jadi betul ya. Jadi dua contoh tadi menunjukkan dua pesan yang berbeda, di mana pesan yang pertama itu terlalu general, sedangkan pesan yang kedua itu langsung sangat detail sehingga lebih efektif. Cuci tangan pakai sabun oke, tapi berapa lama masalahnya? Nah, yang efektif tuh berapa detik. Ternyata yang pesan kedua tuh meminta kita untuk mencuci tangan pakai sabun itu selama 20 detik. Jadi pesan yang disampaikan, prinsip yang pertama itu adalah mengandung unsur clarity atau kejelasan. Nah, yang kedua itu harus sesuai dengan target audience. Target audience kan kita kan banyak ya, mulai dari bayi, balita gitu ya. Sorry, bayi itu nggak mungkin ya. Balita, kemudian anak-anak gitu ya, kemudian remaja, dewasa, itu tuh cara ngobrolnya beda-beda gitu ya. Pesan yang mereka suka itu beda-beda. Maka kenapa di usia seperti kalian ini, Gen Z ya masih ya. Di usia Gen Z itu lebih suka pakai istilah-istilah Inggris, benar nggak sih? Iya, benar banget. Kalau yang generasi milenial atau yang di atasnya lagi, generasi kolonial gitu itu dengan bahasa yang mungkin lebih kedaerahan gitu ya, lebih sederhana gitu. Jadi target audiensnya tuh harus jelas. Nah, kalau ke anak-anak kan kita lebih suka mereka itu mendengarkan penyuluhan itu dengan lagu-lagu, menyanyi gitu ya. Maka pesan-pesan komunikasi kesehatan itu nggak mesti harus penyuluhan terus, bisa menggunakan lagu gitu ya. Lagu apa? Misalnya kalau kita dulu itu misalnya kayak lagu naik-naik ke puncak gunung, masih ingat adanya? Ada. Coba masih dari Cim enggak ya? Misalnya kalau nada misalnya kayak naik-naik ke puncak gunung gitu kan. Nah, ini diubah misalnya 5 langkah mencuci tangan. Nah, itu kan lagu-lagu yang sebenarnya bisa melekat di otak anak-anak. Tapi kalau misalnya itu disampaikan kepada remaja kayak kalian, aneh banget sih kayak gitu kan. Benar kan?
Jadi prinsip yang kedua itu harus apa tadi? Harus memiliki kejelasan dan juga sesuai dengan target sasaran. Yang sasaran. ketiga itu harus kredibel, sumber yang mengatakan itu. Jadi kita ini sebagai ahli kesehatan masyarakat kan punya keterbatasan ya, dimana kalau kita ngomong orang tuh masih meragukan kepercayaan itu, walaupun kita belajar kesehatan masyarakat. Tapi kalau misalnya dokter yang ngomong tentang misalnya isu stunting atau bahaya misalnya TBC, itu jauh lebih orang akan percaya. Maka kita harus pahami bahwa komunikasi kesehatan itu nggak mesti harus dari mulut kita, tapi bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya yang ada adalah teman-teman kita dari profesi dokter, yang mana masyarakat masih sangat percaya dengan mereka gitu ya ketika menyampaikan satu informasi. Maka unsur yang ketiga adalah credibility, kredibilitas dari orang yang menyampaikan gitu ya. Kemudian yang keempat itu harus di waktu yang tepat atau timeliness gitu ya. Jadi misalnya kita di cuaca sekarang ini lagi musim apa nih? Musim penghujan kan? Iya. Mulai 3 hari yang lalu ini hujan terus Iya, gitu hujan kan. terus, ya. Nah, kira-kira tema apa yang cocok, yang sesuai dengan kondisi masyarakat, relevan itu gitu. Relevansinya apa? Kalau misalnya kita hari ini ngomong misalnya tentang penyakit yang disebabkan cuaca panas, cocok nggak? Nggak cocok, bener kan? Iya. Coba kalau ngomong soal misalnya DBD, diare misalnya kan, itu masih cocok gitu. Jadi harus sesuai dengan kondisi masyarakat, hype-nya lagi apa. Nah, Iya. kayak gitu. Kalau sekarang hype-nya apa nih kalau kalian Yang sekarang? lagi booming ya. Lagi booming apa misalnya? Cacing, Cacing, Cacingan, betul. cacingan. Cacingan kan lagi ada berita-berita viral kayak Iya, gitu. Nah, itu bisa dijadikan ruang kita untuk mengeksplor keingintahuan masyarakat dari kondisi viral itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya partisipasi. Jadi jangan jangan kita itu saat melakukan komunikasi kesehatan asik dengan diri sendiri. Harus usahakan audiens yang kita ajak itu juga berpartisipasi. Misalnya kayak podcast ini, kita kalau satu arah ini udah selesai podcast kita ini. Coba kalau misalnya kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah gitu ya, kalau ada saran silakan komen apa segala macam. Ini umur podcastnya akan panjang gitu ya. Sama kayak komunikasi kesehatan juga seperti itu ya. Saat kita lakukan penyuluhan langsung misalnya, kita asik dengan obrolan kita sendiri, kita lupa menyapa masyarakat, maka masyarakat ya udah tinggalin aja gitu, dia asik dengan dirinya sendiri Iya, gitu ya. Bodo amat. Bodo amat, Iya. betul. Itu kata-kata yang tepat ya. Terus kemudian pengulangan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya repetition. Jadi komunikasi itu akan jadi efektif, bisa membangun pemahaman kalau diulang terus. Ya. Iya. Kita misalnya nasihatin orang misalnya buat cuci tangan pakai sabun. Berubah nggak dia dalam satu kali kita ngasih nasihat itu? Tentunya enggak. Enggak Harus gitu. ulang-ulang, Harus ya. berulang-ulang, Iya. harus diulang terus gitu ya, sampai mereka mengerti atau memahami gitu ya. Kenapa pentingnya mencuci tangan pakai sabun misalnya kayak gitu. Jadi makanya kita harus ulang-ulang terus gitu ya. Kita ingatin memori. Kayak kalian di kelas lah gitu ya. Semester 1 diajarin dasar promkes. Begitu di semester 5, jangan deh semester 5, baru semester 4. Semester 2. Iya, baru semester 2 misalnya udah lupa lagi gitu ya. Kalau nggak dipelajari. Makanya dipelajarin terus, sama kayak masyarakat kita gitu ya. Kemudian yang paling menurut aku lebih oke ya, yaitu pendekatan emosional. Sering nggak kalian di seminar itu melihat orang yang kena penyakit kanker misalnya, kemudian dia menyampaikan penyakit yang dia sampaikan, itu lebih ngena nggak sih? Iya. Iya sih. Kalau misalnya lebih tersentuh nggak sih? Lebih tersentuh, betapa susahnya dia untuk beraktivitas gitu ya, betapa susahnya keluarganya, merepotkan keluarganya, sehingga orang yang mendengarkan itu menjadi lebih tersentuh gitu ya, lebih merasa penting untuk dia aware soal kanker gitu dan lain sebagainya. Makanya kita sering libatkan di pengabdian kita itu, misalnya kayak kemarin di Kambang Iwak waktu yang hari anti tembakau itu, kita kemarin usahakan untuk datang orang yang kena penyakit tenggorokan gitu ya, iya, kanker tenggorokan itu yang sampai bolong gitu ya, supaya anak-anak yang baru mau remaja itu mikir 100.000 kali gitu ya, untuk misalnya dia merokok gitu. Kalau misalnya dia merokok di masa muda, maka tuanya kayak gitu. Nah itu yang kita, betul, jadi akan lebih efektif gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir itu berorientasi pada perubahan perilaku. Komunikasi yang kita lakukan itu jangan sampai seperti pepesan kosong, seperti ada isinya tapi nggak ada gitu ya. Jadi usahakan komunikasi yang kita lakukan itu dapat menggerakkan orang, dapat merubah perilaku orang. Jadi bagaimana kita menggebu-gebunya kita saat penyuluhan itu gitu ya, itu akan sampai ke hati orang. Betapa inginnya mereka hidup sehat
dengan pemilihan kata-kata kita, dengan intonasi suara kita gitu ya, dengan penekanan-penekanan itu orang akan merasa penting untuk bisa hidup lebih sehat. Aku pikir itu sih. Oke, berarti dapat disimpulkan ada 6 nih prinsip yang udah Bapak sampaikan tadi. Oke, boleh simpulkan ada apa aja nih, Sa? Pertama itu ada sasaran ya. Terus kedua ada kredibilitasnya. Yang ketiga ada kondisi lingkungan, pengulangan yang diulang-ulang terus nih biar nyangkut gitu di otak ya. Betul. Dan selanjutnya ada pendekatan emosional dan juga ada pada perilaku. Oke, gitu. Nah, itu tadi yang merupakan prinsip-prinsip dari komunikasi ya. Dan betul sekali tadi dijelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak lepas dari komunikasi yang efektif ya Pak ya. Nah, meskipun kita sudah tahu nih terkait teori dan juga prinsipnya, terkadang kita menemukan permasalahan nih Pak di lapangan yang dimana menjadi jauh dari kata ideal. Apa aja tuh bisa? Mulai dari audiens yang gak percaya, berita hoax gitu, sampai budaya lokal yang gak cocok dengan pesan yang kita bawa nih Pak. Pendapat Bapak gimana sih cara kita menghadapi realita ini? Iya, betul ya. Jadi dengan semakin majunya teknologi hari ini, kemudahan informasi itu menjadi lebih sangat mudah gitu ya. Bahkan cenderung melimpah gitu ya. Bisa kita cek di grup-grup WhatsApp keluarga gitu ya. Tante-tante kita, uak-uak kita gitu ya. Itu kalau berita share soal kesehatan itu kadang kita lucu-lucu melihatnya gitu ya. Masa misalnya bawang itu bisa mengobati kanker misalnya gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Dan itu kondisi yang apa ya istilahnya itu nggak bisa kita hindari hari ini, berita hoax dan lain sebagainya. Maka sebagai ahli kesehatan masyarakat muda kita gitu ya punya tanggung jawab terhadap permasalahan ini gitu ya. Misal kita menemukan masalah hoax itu gitu ya di lingkaran terkecil kita, misalnya kayak grup WhatsApp keluarga gitu ya, itu akan terus berulang kalau seandainya kita tidak menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah berita palsu gitu ya. Maka saat menghadapi berita hoax itu, yang pertama yang perlu kita harus lakukan adalah cek kebenarannya dulu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Apalagi dalam kondisi kemarin pasca Instagram itu banyak informasi ini itu dan lain sebagainya gitu kan. AI gitu ya. Menteri Sri Mulyani waktu itu ngomong misalnya apa, orang menyimpulkan apa, ternyata AI gitu kan. Tapi sampai sekarang orang di bawah tuh masih percaya gitu. Nah, itu kedahsyatan teknologi hari ini itu seperti kenyataan hari ini gitu ya. Jadi maka ketika berita itu datang, maka kita harus double check dulu gitu ya. Hoax itu gitu ya, atau berita itu benar atau tidak gitu ya. Lalu kemudian kalau kita menemukan itu misalnya salah, misalnya gitu ya, maka kita harus klarifikasi gitu ya di tempat ataupun berita itu beredar. Misal di grup WhatsApp ya, di situ kita klarifikasi. Atau misalnya di Instagram, kita harus klarifikasi di komentarnya juga gitu. Atau serang dengan konten yang bisa mengcounter berita tersebut gitu, bahwa ini adalah berita palsu, tidak benar, dan itu akan sangat efektif gitu ya. Kemudian yang kedua, ya ketika kita menghadapi masalah hoax itu harus kita hadapi dengan simpati ya, dengan empati maksud saya. Jadi jangan langsung menyalahkan tadi misalnya, ih tante ini salah misalnya gitu kan di grup WhatsApp kan. Yang ada kita ribut gitu kan. Yang ada kita ribut dengan tante kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan ibu kita gitu ya. Ketika ada berita seperti itu, maka tentu sampaikan dengan santun. Misalnya soal vaksin kan, vaksin dulu kan vaksin COVID dulu kan dikira sebagai ada chipnya gitu. Nonton chip gitu, aku jadi mikir kayak film-film gitu ya. Tapi ya inilah masyarakat kita gitu ya. Jadi misalkan ada yang seperti itu, tentu kita harus hadapi dengan bijaksana, dengan wise gitu ya. Bahwa misalnya kita temukan itu adalah orang terdekat kita, misalnya tante kita di WhatsApp, misalnya seperti itu ya. Di WhatsApp keluarga kita sampaikan saja misalnya, ya kita paham bahwa semuanya khawatir gitu ya tentang vaksin ini, tapi menurut penelitian menunjukkan vaksin ini masih aman kayak gitu, atau halal misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir, kalau misalnya kita menemukan hoax itu, gunakan media yang sama tadi gitu ya. Kalau di WhatsApp kita lawan di WhatsApp, kalau Instagram lawan Instagram, kalau Facebook juga sama. Mungkin kalian nggak ada Facebook kan? Ada sih. Ada ya? Ini masih ada ya? Untuk daftar akun apa gitu, game gitu kan? Oh, bukan untuk jual beli online.
Aduh. Iya, biasanya untuk mantau ini kan, mantau apa namanya barang-barang bekas Iya, gitu ya. benar. Kalau Gen Z itu gitu ya. Nah kayak gitu di Facebook juga itu nggak kalah banyak apa namanya hoax-hoax yang ada gitu ya. Maka itu juga harus kita jadikan perhatian. Nah selanjutnya budaya gitu ya, tadi pertanyaan kalian ya soal bagaimana kan budaya di masyarakat kita itu, Indonesia itu sangat kaya gitu dengan budaya gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, jangankan dari Sabang sampai Merauke deh, Sumsel ini aja dari satu kabupaten ke kabupaten lain bahasanya beda. Iya, benar-benar. Betul kan? Kamu dari mana kalau Nisa? Kalau Nisa dari Musirawas, Pak. Musirawas. Kalau Dona? Pramuli. Dari Pramuli. Sama nggak bahasa kalian? Enggak, Iya beda. kan? Ada bedanya. Adat pernikahannya gimana? Oh, Beda juga iya, kan? Beda juga. Beda. Jadi satu kabupaten, satu provinsi aja itu beda. Udah kayak beda negara gitu. Udah beda bahasa, udah beda adat istiadat kayak gitu. Jadi itu suatu kekayaan atau keniscayaan yang harus kita pahami sebagai ahli kesehatan muda, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia itu bukan menjadi potensi mereka untuk terpecah, tapi kita pandang sebagai satu potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan gitu ya. Jadi misalnya budaya-budaya ini tentu harus kita hormati gitu ya, kondisi-kondisi masyarakat. Misalnya kepercayaan-kepercayaan di masyarakat kita yang menyebabkan masalah kesehatan itu pada umumnya di wilayah kita tuh hampir sama, yaitu ibu-ibu hamil jangan makan ikan katanya. Karena ikan tuh mengandung cacing misalnya gitu kan. Oh. Padahal sebenarnya enggak, kan itu kan sumber protein kan. Iya. Tapi ya udah, kalau misalkan mereka menganggap seperti itu, kita coba hormati kepercayaan lokal itu, dan kita cenderung untuk memberikan solusi, yaitu misalkan ganti dengan protein yang serupa. Misalnya kalau mereka nggak mau ikan, ganti apa misalnya? Kamu gizi berdua? Enggak, Bukan. ilmu kesehatan masyarakat Iya, belajar PKM. apa? Bisa. Tapi belajar gizi Iya, kan? iya, belajar gizi. Apa kira-kira kalau ganti ikan? Bisa dengan telur mungkin. Telur protein, bisa, ya. betul. Terus Kalau dari sumber ini nabati Pak. iya, Itu nabati ada bisa. Ini apa sih namanya? Tahu, tempe gitu Iya, kan? Itu bisa kita ganti dengan itu, atau dengan ayam kalau misalnya punya Iya. kemampuan uang lebih gitu kan. Jadi jangan dilawan langsung kayak gitu. Kita ganti tapi tetap kita baring dengan edukasi gitu ya. Jadi nggak bisa masyarakat di Indonesia tuh sangat apa ya, saya sangat kasar ngomongnya, misalnya sumbu pendek gitu ya. Bahkan kita harus pahami itu, bahwa masyarakat kita punya sisi emosional yang sangat mudah tersulut. Kita harus apa ya istilahnya tuh legowo dengan itu, dan kita memilih untuk tidak head to head dengan kondisi seperti itu, dan kita coba tawarkan solusi yang dapat menggantikan itu ya. Kemudian yang kedua, saat kita berhadapan dengan budaya itu ya libatkan lintas lintas tokoh masyarakat. Jadi misalnya desa kan, di desa tuh yang paling didengarkan itu misalnya kepala desa gitu ya, atau misalnya di anak mudanya di desa itu misalnya Karang Taruna, atau misalkan tokoh agama, mau dia pendeta, mau dia ustadz gitu ya, itu juga orang yang berpengaruh di desa. Jadi saat kita melakukan edukasi kesehatan, libatkan mereka. Kan di beberapa daerah tuh menolak tuh imunisasi karena kepercayaan ini dan itu. Kalau kita yang menyampaikan satu orang kita dari kesehatan masyarakat, oh itu yakin saya ditolak itu. Iya, Siapa kita ini? ya? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai mereka kan. Tapi kalau kita ngomong dengan ustadz itu kan punya sensitivitas ya, maksudnya mereka punya ketenangan batin. Ketika kita ajak diskusi mereka akan mengerti. Nah begitu kita ajak edukasi ustadznya atau pendetanya, mereka akan mudah menyampaikan itu ke masyarakat, dan masyarakat akan mengerti, akan mengikuti gitu ya, bahwa imunisasi itu penting ya, lebih percaya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kedua, ketika kita berhadapan dengan budaya-budaya. Dan yang terakhir, gunakan bahasa dan simbol lokal. Tahu nggak sih kenapa edukasi kita tuh sering gagal? Karena bahasa kita tuh sering ketinggian. Iya, kadang. Kayak tadi kalian pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, bahasa Inggris tuh Gen Z banget gitu. Bener. Coba kalau misalnya kalian bawa itu waktu kalian PBL nanti. Wah, gagal itu saya. Apalah ini anak ini ya kan. Yang ngerti cuma kaum-kaum kalian aja. Tapi kalau misalnya di masyarakat itu lebih kental dengan bahasa daerah. Makanya di teman-teman di puskesmas itu selalu menggunakan istilah-istilah sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya kelas belido. Kelas belido itu misalnya apa saya lupa ya kepanjangannya itu kan. Belido itu kan nama ikan kita ya, nama ikan khas Palembang kan. Belido itu apa ya, beli apa gitu, pokoknya intinya itu tuh kelas untuk ibu hamil, tapi aku nggak ngerti kepanjangannya. Tapi itu mereka gunakan untuk menarik simpati masyarakat. Ada lagi misalnya BKB misalnya di PSC 119 itu kan menggunakan istilah BKB. BKB itu kan setahu kita benteng Kuto besar kan. Nah mereka ganti dengan apa gitu. Jadi
Ini yang perlu kita pahami saat kita hendak melakukan komunikasi dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini. Itu aja. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin bahwasanya ketika kita menghadapi yang namanya hoax atau berita-berita yang atau masalah-masalah yang terjadi tentunya dalam komunikasi itu tentunya telah disebutkan tadi bahwa kita perlu memilah informasi, setelah itu juga menghadapi permasalahan tersebut dengan bijaksana. Tentunya kalau misalnya di tren sekarang lebih ke klarifikasi ya Pak ya, dan juga untuk konteks budaya itu memerlukan adanya bahasa yang dalam konteksnya itu bahasa yang sesuai dengan masyarakatnya gitu ya Pak ya. Baik, sebagai penutup nih Pak, boleh dong Pak dibagikan tips ataupun trik praktisnya untuk mahasiswa ataupun relawan yang ingin memulai promosi kesehatan. Iya, baik. Ini Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Baru berapa menit kita udah mau terdorong untuk ikut ya mengedukasi masyarakat. Ini memang kita perlu sekali nih Gen Z gitu ya, yang sangat dekat dengan teknologi ini ikut andil dalam mengedukasi masyarakat, khususnya konteks kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, ini bukan berarti saya lebih pintar, bukan, tapi ini karena sepengalaman yang sudah kami lewati dengan berbagai macam kegiatan, maka saya sedikit membagikan tips ketika kita hendak melakukan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama tentu tadi masih beririsan dengan prinsip-prinsip dari komunikasi kesehatan ya. Yang pertama tentu kita harus mengenali sasaran kita dulu gitu ya. Tadi ya bisa kita lihat siapa yang akan menjadi sasaran kita, apakah remaja, apakah dia lansia gitu ya, apakah dia masih balita gitu ya. Coba misalnya kita edukasi ke balita pakai slide, cocok nggak kira-kira? Nggak bisa, mereka baca aja nggak bisa gitu kan. Maka kita harus gunakan simbol-simbol, gitu, gambar-gambar. Maka itu yang harus kita pahami ya. Kenali dulu sasarannya, baru buat pesan yang sesederhana mungkin, yang mereka pahami sesuai dengan konteks lokal ataupun sesuai dengan situasi yang ada. Kalau dengan kayak kalian ini kaum akademik, itu kita bisa pakai dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita pakai di sini gitu ya. Tapi kalau di pasar, wah itu pasti nggak bisa gitu ya. Maka kita harus menggunakan pesan yang sesederhana mungkin. Maka kita sering lihat di kampanye-kampanye itu misalnya istilah-istilah misalnya cuci tangan pakai sabun 20 detik supaya orang tuh ngerti gitu ya, langsung straight to the point gitu ya. Kemudian gunakan media kreatif. Nah, ini salah satunya ya, media yang sering dijangkau oleh mahasiswa FKM dan sekitarnya ketika mereka mau pulang naik bus atau lagi nyetir gitu ya. Itu bisa mendengarkan podcast seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Tapi kalau masyarakat di desa, di kota, itu media yang digunakan juga beda. Mungkin selama ini kita pikir radio itu ketinggalan, tapi ternyata enggak. Jadi di beberapa daerah di kabupaten di Sumatera Selatan ini, di wilayah-wilayah ujung, itu masih menjadikan radio sebagai sumber informasi mereka. Jadi saya tuh sedikit sharing, istri saya tuh sering ngisi kajian kesehatan di hari Jumat di Kayu Agung itu, ternyata ada telepon masuk di situ dan mereka sangat bersyukur ada edukasi kesehatan itu setiap hari Jumat, sehingga mereka tuh tahu edukasi masalah-masalah kesehatan yang bisa mereka hadapi ketika terjadi masalah itu mereka alami gitu. Nah, di masyarakat kita tuh masih ada yang seperti itu. Jadi radio itu masih relevan sampai sekarang walaupun di kalian mungkin nggak relevan kan ke radio kan. Nah, tapi kalau masyarakat kita yang ada di pedesaan mungkin itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi media itu harus kreatif sesuai dengan keadaannya gitu ya. Jadi mungkin hari ini podcast, besok nggak tahu apa lagi gitu kan. Jadi harus kita pahami teknologi itu sebagai sarana kita untuk memudahkan edukasi kesehatan gitu ya. Lalu ajak partisipasi, sekali lagi saya harap podcast-podcast seperti ini selalu mendengarkan kritik dari pendengarnya. Misalkan terlalu panjang kah, atau mungkin narasumbernya perlu dihadirkan yang lebih kredibel lagi misalnya, boleh gitu ya. Jadi itu yang penting. Kemudian buat lebih menyenangkan ya. Jadi misalkan dengan lagu bisa, dengan lagu, kalau misalkan dengan banner, poster boleh gitu ya. Jadi sesuai dengan hal-hal yang dapat membuat audiens kita tuh menjadi senang gitu ya. Kemudian ulangi terus, dan yang paling penting adalah belajar terus dari pengalaman ya. Nggak mungkin kita misalnya melakukan sesuatu tuh langsung sempurna, nggak mungkin. Jadi belajar dari pengalaman, komunikasi itu harus terus diasah. Saya jadi teringat dengan kejadian akhir-akhir ini bagaimana perannya komunikasi itu penting banget dan bahkan bikin chaos hari ini kan. DPR-nya salah ngomong, rumahnya digarap. Bayangkan gitu ya. Nanti menterinya salah ngomong,
anaknya yang misalnya kayak gitu, Iya. bapaknya juga kena. Jadi makanya komunikasi itu harus dipelajari sampai mati kalau saya bilang gitu ya. Jadi komunikasi itu penting, dan apalagi kalau kita berbicara komunikasi kesehatan itu banyak sekali ini di bawahnya itu ya, kayak seperti gunung es yang terlihat di atasnya saja, di bawahnya tidak kelihatan. Nah seperti itulah komunikasi kesehatan ya. Saya pikir itu. Oke, wah terima kasih Pak atas jawaban yang sangat keren banget nih dari Bapak Amin. Jadi seru banget dan insightful sekali ya episode kita kali ini. Oke, nah buat teman-teman yang ingin menjadi agen perubahan, ingatlah bahwa komunikasi itu bukan cuma soal bicara aja, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan untuk menggerakkan dan menyentuh hati. Nah, boleh Pak disampaikan sedikit segmen penutup sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Oke, closing statement dari saya terkait komunikasi kesehatan, bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari terus-menerus. Kita asah skill ini karena masyarakat kita hari ini sangat membutuhkan informasi yang mudah untuk dipahami, mudah untuk didengarkan, sehingga istilah-istilah kesehatan yang hari ini kita lihat begitu banyak istilahnya bisa mereka pahami, dan itu dapat membantu mereka mengatasi masalah kesehatan yang ada. Bagaimana peran komunikasi kesehatan waktu COVID itu membantu masyarakat kita sangat luar biasa ya, untuk mencegah masalah kesehatan yang ditimbulkan karena itu. Dan hari ini tantangan kesehatan ke depan itu sangat banyak, bahkan istilahnya triple burden kan. Jadi masalah kesehatan banyak, perlu edukasi yang begitu banyak pula. Dan saya di sini juga mengajak teman-teman Gen Z, teman-teman dari anak-anak muda ini untuk mengambil peran itu. Setiap postingan kita setiap hari itu adalah sesuatu yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat kita untuk hidup sehat. Maka penuhi ya postingan-postingan itu dengan positif, dengan olahraga, dengan makan-makanan bergizi. Dengan begitu orang akan ikut menyadari bahwa pentingnya olahraga ataupun kesehatan itu. Saya pikir itu. Baik, mungkin itu tadi closing segment yang disampaikan oleh Pak Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama. waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, sebagai penutup, saya Dana Pertawaliani Dan saya Nisa Aulia. pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton podcast kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!